Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang memang seharusnya kita harus selalu bersyukur ya kepada Allah. Kita minta kepada Allah dan berdoa untuk tetap dianugerahkan oleh Allah rasa syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan solihan tardoh wa dakhilni birahmatika fi ibadikas solihin. Amin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya pembahasan tentang macam-macam jin. Pemirsa, dari sisi akidah atau keyakinan, jin ini terbagi atas dua bagian. Pertama, jin rohmani. Mereka adalah jin muslim. Mereka terbagi lagi kepada beberapa bagian atau berbagai kelompok, berbagai mazhab atau sekte, dan berbagai golongan Islam yang berbeda-beda. Yang kedua, jin syaitoni. Mereka adalah bangsa jin yang jahat atau fasik. Bangsa jin itu terdiri atas berbagai kabilah atau kaum, dan dari segi klasifikasi atau bentuk ya, mereka pun terdiri atas berbagai macam bentuk. Bentuk fisik yang paling menonjol adalah seperti yang digambarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang diriwayatkan oleh Sa'labah al-Khusaini ya, yang diriwayatkan oleh Sa'labah al-Khusaini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jinnu ala salasatin ya. Jadi jin itu terdiri atas 3 macam bentuk. Satu macam yang sepertiganya mempunyai sayap. Mereka terbang di udara. Satu macam lagi sepertiga lainnya berupa ular dan anjing. Sedang satu macam lagi sepertiga lainnya lagi maksudnya adalah jin yang menempati suatu tempat dan berjalan seperti manusia. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ya, dari hadis ini bisa kita tangkap ya maknanya. Ada 3 macam yang menurut hadis ini yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Baihaqi. Ada yang terbang di udara ya, ada yang bisa terbang di udara, ada yang berupa ular dan anjing. Nah, yang berupa ular dan anjing ini maksudnya mirip ya atau serupa gitu bentuk-bentuk mereka itu, wajah-wajah mereka, bentuknya, susunannya seperti itu mungkin ya.
Sedang yang lain lagi yang berjalan seperti manusia. Ini yang biasanya ada di lingkungan sekitar kita ya, tempat-tempatnya ini. Nanti lain waktu kita akan bahas juga ini ya. Ini kita ngambil garis besarnya dulu ya. Kemudian ada juga jin itu, ada yang disebut jin ifrit. Jin ifrit, mereka seperti dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, adalah kelompok jin yang mempunyai kekuatan dan kecerdikan atau kebijaksanaan, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala ketika memberitahukan mengenai jinnya Sulaiman alaihi salam. Dalam firman Allah disebutkan, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamika wa inni alaihi liqawiyyun amin wa inni alaihi laqawiyyun amin. Jadi berkata ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgah sana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi, dapat dipercaya. Quran surat Al-An'am 39. Ya, dalam kata-kata wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ya. Jadi sesungguhnya kata ifrit, aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi, dapat dipercaya. Ini kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Jadi Allah mengabadikan dalam suatu cerita atau kisahnya di dalam Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana ada golongan jin itu yang disebut dengan ifrit ya. Ifrit yang memiliki kekuatan ya. Kekuatan. Inilah yang termasuk kelompok yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, yaitu satu macam yang sepertiganya yang mempunyai sayap dan yang bisa terbang di udara. Kemungkinan ini ya masuk. Ya, wallahu alam. Kemudian ada juga jin yang disebut al-ghilan atau hantu raksasa atau momok bahasa kitanya ya. Mereka adalah macam jin yang mempunyai kemampuan untuk merubah-rubah bentuk dan gambar dalam berbagai bentuk dan gambaran. Yang bisa merubah-rubah bentuk ini masuk dalam kategori kelompok al-ghilan ya. Bisa jadi hantu-hantuan, momok-momokan, dan berubah-berubah bentuk yang mungkin bisa mengganggu manusia, bisa menggoda manusia dengan macam-macam bentuk. Nabi Muhammad SAW menegaskan, jika ada ghilan yang menyamar kepada kalian dalam bentuk apapun, maka dengungkanlah azan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi hadis itu bunyinya, iza taghawwalat
lakumul ghilan fanadu bil azan. Fanadu bil azan. Jadi dengungkanlah azan, kata itu ya sabda Rasulullah. Kalau jika ada al-ghilan yang menyamar kepada kalian dalam bentuk apapun ya, bisa aja rasa takut atau merinding dalam suatu tempat yang membuat kita was-was dan lain sebagainya, dengungkanlah azan. Fanadu bil azan ya, kata Rasulullah seperti itu. Dengungkanlah azan kalau kita jika ada ghilan, itu ghilan, kelompok ghilan yang menyamar dari segala macam bentuk ya. Yang lebih parah lagi atau yang mengerikan ya, bahwa ada di antara bangsa jin itu yang gila. Nah, ini yang ada juga bangsa jin yang gila, yang disebut dengan muhabbilat al-jin. Ya, muhabbilat al-jin. Nah, jin ini yang suka menyakiti dan mengganggu manusia dan mencelakakannya. Timbul pertanyaan, apakah orang-orang yang gila atau stres atau yang kita lihat di mana saja ya, itu termasuk godaan jin? Wallahu a'lam ya, bisa saja itu terjadi. Kelompok jin ini ya, mukhabilat al-jin ini. Kemudian macam jin lainnya adalah al-hinnu. Macam jin tersebut termasuk bangsa jin yang lemah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, anjing-anjing itu dari bangsa jin al-hinnu. Mereka adalah kelompok jin yang lemah. Apabila mereka mendatangi makanan kalian, maka lemparkanlah makanan untuk mereka, karena mereka mendapatkan makanan itu lewat matanya. Jadi menurut hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, jadi anjing-anjing itu adalah dari bangsa jin al-hinnu. Jin al-hinnu. Ini menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anjing-anjing itu dari bangsa al-hinnu ya. Jadi apakah anjing-anjing ini diserupakan dengan jin, ataukah jin ini menyusup melalui anjing-anjing ini melalui matanya? Karena di sini disebutkan mereka mendapatkan makanan itu lewat matanya. Jadi bahaya juga ya anjing ini ya. Mungkin bisa seperti kesurupan itu ya. Jadi dia masuk melalui anjing-anjing itu melalui sinar matanya. Ya wallahu a'lam ya. Macam-macam jin lainnya adalah semacam kucing dan ular. Mereka biasanya ikut nimbrung hidup berkeliaran dengan manusia di rumah-rumah ya. Karena ular merupakan hewan yang biasanya ditakuti manusia, maka jika ada di antara mereka yang berkeliaran, azani 3 kali, dan jika tetap menampakkan dirinya maka bunuhlah mereka dalam sebuah hadis marfu ya. Jadi yang ular maksudnya ya ini ya. Jadi kalau misalnya ada ular masuk ke rumah kita usir gitu ya, kita suruh pergi sampai 3 kali nggak mau pergi, kita azani. Masih juga ular itu nggak mau pergi, dianjurkan dalam hadis ini ya, untuk
dibunuh karena dia memang benar-benar binatang yang membahayakan. Jadi kalau ular udah kita azani dia pergi ya sudah, nggak usah dibunuh, maksudnya begitu ya. Biarin aja nanti dia pergi kemana terserah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah itu banyak jin yang telah masuk Islam. Masya Allah, banyak sekali ya yang jin yang telah masuk Islam di Madinah. Jika kamu sekalian melihat sebagian hewan ular ya itu, maka azanilah 3 kali, dan jika tetap menampakkan diri maka bunuhlah. Iya, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Nasai dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, itulah ininya anjuran dari Rasulullah. Jadi kalau ada ular kita azani 3 kali, masih dia nggak mau pergi, nggak boleh. Masih dia menampakkan diri atau dia melawan atau dia membahayakan jiwa manusia, boleh dia dibunuh dalam anjuran ini anjuran dari hadis Rasulullah ini. Tapi kebanyakan sekarang malah kalau ada misalnya ular masuk rumah, panggil pawang ular terus dikarantina, kemudian karantina di satu tempat, misalnya di kebun binatang dan lain sebagainya, itu ya boleh saja ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menyerupakan unta dengan jin. Karena unta seperti juga jin mempunyai sifat-sifat kasar, liar, dan tabiatnya jelek. Di samping itu bahwa setan bisa berlindung atau berteduh di kandang-kandang unta. Pantas jika kita pun dilarang untuk mendirikan sholat di kandang-kandang unta. Ya, ini pemirsa, demikianlah ya uraian singkat ini tentang macam-macam jin. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu benar, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kehilafan dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini secara singkat ya, ambil saja manfaatnya, bermanfaat tentunya bagi diri saya, menasihati diri saya sendiri, juga insya Allah juga bermanfaat bagi kita semua. Demikian saja, see you in the next video. Narakum fil video litali. Sampai jumpa pada video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.